Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Keliling Bumi. Ya, pas keliling bumi ini kita keliling-keliling mulu setiap hari. Keliling bumi adalah kenali lingkungan bareng bumi. Dan pada kesempatan kali ini, saya Romi Setiawan. Semoga teman-teman, Sobat Hijau tidak pernah bosan untuk melihat saya di podcast ini. Karena podcast ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar lingkungan dan yang ingin ditanyakan oleh Sobat Hijau terkait dengan peraturan perundang-undangan ataupun isu-isu lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi. Kalau kata anak gaul sebutnya pertek emisi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga kebingungan-kebingungan ya yang telah hadir atau ada di kepala Sobat Hijau atau khususnya pemohon-pemohon persetujuan teknis telah hadir bersama saya Ibu Lukmi Purwandari. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Romi, sehat selalu ya. Sehat selalu, alhamdulillah Ibu juga ya. Amin. Nah ini biru, apakah karena ngomongin udara bajunya juga berarti kayak warna biru nih? Iya dong. Oh, iya. Pecinta biru. Pecinta biru. Iya. Sesuai dengan tagline-nya ya Bu ya, langit biru. Iya, dan programnya juga. Programnya juga. Biru. Alhamdulillah sudah hadir Bu Lukmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara. Kita akan bahas nih Bu, pertek emisi Bu. Iya. Ini kan hal yang baru ya Bu ya. Sebelumnya nggak ada. Iya. PP 22 2021 kalau tidak salah ya Bu. Betul. Yang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilanjutkan dengan Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tentang persetujuan teknis lingkungan. Ini kan diatur hal baru, pertek emisi. Sebenarnya pertek emisi itu apa Bu? Iya, itu persetujuan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan persetujuan bagi usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau KUPL dan menghasilkan emisi atau mengeluarkan emisinya ke lingkungan. Baik, berarti semua perusahaan yang wajib AMDAL atau memiliki AMDAL dan UKUPL yang memiliki atau menghasilkan emisi wajib punya pertek emisi ini. Iya, kalau nggak menghasilkan emisi meskipun wajib AMDAL dan UKUPL ya tidak perlu memiliki pertek emisi. Oke, berarti kata kuncinya yang mengeluarkan emisi dan memiliki AMDAL atau UKUPL. Wajib AMDAL. Wajib AMDAL atau UKUPL. Baik. Nah, ini kan sebelumnya tidak pernah diatur nih Bu. Yang kita paham kan selama ini yang diatur adalah air limbah ya kan, mau ke badan air yang di permukaan, terus injeksi yang di formasi maupun yang di laut. Nah, ini pemberlakuannya seperti apa Bu? Apakah yang sebelumnya sudah existing itu harus tetap ngajuin pertek atau ini hanya berlaku untuk yang baru? Iya, jadi sebenarnya pertek ini persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi atau pertek pembuangan emisi ini juga merupakan dokumen sebagai syarat untuk pengajuan izin usaha. Jadi sebelum izin usaha terbit, perusahaan harus mengurus pertek dulu, baru dari pertek itu untuk mengajukan dokumen lingkungannya baik AMDAL maupun UKUPL. Terus baru terbitlah nanti izin usaha. Nah, bagi usaha atau kegiatan yang sudah beroperasi, terus sudah memiliki izin lingkungan, dan di dalam izin lingkungannya tersebut sudah tercantum standar teknis, intinya ada baku mutu emisi dan titik penaatan saja, itu sudah tidak perlu mengurus pertek. Jadi izin lingkungannya itu dianggap sudah mengadopsi pertek emisi. Gitu. Namun jika ternyata di izin lingkungannya tersebut belum tercantum standar teknis, artinya belum mencantumkan baku mutu emisi atau belum mencantumkan titik penatanya, maka cukup dicantumkan di dalam matrik RKL-RPL atau KUPL-nya. Nanti itu dijadikan dasar untuk melakukan perubahan izin lingkungannya. Oke. Atau perubahan persetujuan lingkungan. Nah itu prosedurnya ya, tolong dicatat nih di menit keberapa ya nanti di podcast kita ini supaya teman-teman bisa kilas balik nih. Ada yang sudah existing, ternyata pemberlakuannya kalau sudah di izin lingkungannya atau dokumen lingkungannya memasukkan standar teknis pemantauan atau pengendalian pencemaran udara ya Bu ya, emisinya itu tidak perlu lagi ada pertek ya Bu ya.
cukup baku mutu emisi dan titik penaatan yang sudah tercantum. Itu tinggal ditaati itu ya Bu ya? Iya. Nah itu udah aman ya? Iya. Nah tapi kalau yang belum berarti atau baru akan dibangun itu harus mengajukan pertek. Iya kalau mau dibangun. Tetapi yang existing tapi belum tercantum di izin lingkungan, ya tidak perlu pertek juga, cukup merevisi berarti. menambahkan di matriks RKPL atau dokumen lingkungannya. Iya, nanti baru digunakan sebagai dasar merubah izin lingkungan. Baik, berarti jangan sampai salah kaprah lagi ya. Karena ini hal yang baru ya Bu, pertek emisi ini mudah-mudahan dipahami nih sekarang oleh para sobat hijau. Nah, Ibu, saya mau nanya, pertek emisi ini apa saja yang diatur? Perubahan-perubahan teknis seperti apa yang wajib diatur dalam persetujuan teknis ini, Bu? Iya, jadi usaha atau kegiatan yang sudah punya izin lingkungan, tadi sudah ada baku mutu emisi dan atau sudah memiliki persetujuan teknis, tetapi di tengah jalan ternyata mengalami perubahan teknis atau akan melakukan perubahan teknis. Jadi sebelum melakukan perubahan teknis, dia harus melakukan perubahan persetujuan teknis atau perubahan pertek. Karena apa? Karena ada kegiatan baru kan, melakukan perubahan-perubahan yang dimana perubahan tersebut menghasilkan emisi tentunya. Nah, perubahan-perubahan teknis seperti apa ini yang perlu mengajukan pertek, yaitu perubahan desain dan alat pengendali pencemaran. Oke, berarti kalau semakin canggih teknologi pengendali pencemaran udara juga harus mengajukan pertek. Iya, biasanya kan karena ada perubahan proses, penambahan emisi begitu, itu perlu mengajukan pertek. Selain itu ada pembangunan alat pengendali emisi, jadi alat pengendalinya baru. Oh, alat pengendalinya baru nih, oke. Kan tadi ada desainnya, alat pengendalinya baru lagi. Iya. Terus ada perubahan proses kegiatan. Tetapi yang dimaksud ini adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan emisi baru tentunya, bukan yang lama, bukan kegiatan lamanya, tapi kegiatan emisi baru. Tapi kalau misalnya tidak menghasilkan emisi, ya tidak perlu pertek juga. Seperti yang di awal tadi ya Bu ya? Iya. Berarti dicermati terlebih dahulu ya, sejauh mana efektivitas dari kegiatan yang akan dilakukan ya. Kalau memang tidak menghasilkan emisi, ya tidak perlu pertek ya. Apa yang diberi persetujuan gitu. Ngapain juga kita mau menyetujui sesuatu yang ya nggak ada resikonya juga. Iya. Oke, baik Ibu, saya mau tanya. Untuk pertek ini selalu jadi pertanyaan Bu, apakah pertek emisi ini mensyaratkan atau mewajibkan agar seluruh sumber emisi itu harus dilingkupi atau diatur dalam pertek emisi ini? Ya, pada prinsipnya seperti itu. Namun sampai dengan saat ini yang diatur di dalam pertek sendiri adalah sumber-sumber emisi dari sumber tidak bergerak. Jadi misalnya dari boiler, dari proses produksinya gitu. Untuk sumber-sumber bergeraknya misalnya di industri kan ada juga tuh yang misalnya alat berat, gitu yang terkelompok atau dalam klasifikasi alat berat atau sumber-sumber bergerak itu tidak diatur di dalam pertek. Yang kedua, karena berdasar perjalanan waktu, perjalanan proses pengurusan pertek sendiri, ada hal-hal yang akhirnya dikecualikan. Misalnya genset. Iya, genset atau PLTB, pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas kurang dari 3.000 kVA, di mana genset dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 3.000 kVA itu alat pengendali pencemaran udaranya itu sebenarnya include di dalam alat tersebut. Ya. Artinya sejak dia diproduksi oleh produsen genset tersebut itu sudah otomatis alat pengendali sudah dilengkapi berarti ya Bu ya? Iya, jadi oleh karena itu kami di KLHK merasa itu tidak perlu atau dirasa tidak perlu untuk diajukan perteknya. Namun tidak berarti tidak diatur, tetap saja kewajiban pemantauan dan baku mutu emisinya juga titik penatannya diatur di dalam matriks RKL-RPL-nya. Baik, kalau boleh saya tangkap artinya kayak kasus genset tadi ya Bu ya, walaupun memang tidak secara signifikan akan menghasilkan emisi yang tadi Bu bilang karena sudah ada alat pengendalinya yang include di dalamnya. Maksudnya bukan gimana tuh? Bukan masalah emisinya tetap ada, tetap dipantau, tetap diukur, tetap dikendalikan dengan alat pengendali yang ada. Tapi tidak dilakukan pertek, intinya tidak wajib memiliki pertek karena sebenarnya
tidak akan ada pembahasan alat pengendali di situ. Oke. Tidak didesain ulang oleh si perusahaan gitu. Karena sudah info di dalamnya. Karena sudah given di alatnya ya, Bu. Iya. Jadi yang cukup dilakukan adalah bagaimana kita melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap si gensetnya. Iya, mengikuti Permen LHK nomor 11 tahun 2021 yang sudah berjalan pun harus mengikuti peraturan yang baru itu. Ya. Karena itu nanti perlu perusahaan-perusahaan yang sudah mengoperasikan genset tapi baku mutu emisinya masih belum diatur, misalnya mengikuti Permen LHK nomor 11 segera menyesuaikan yang peraturan yang baru ya kan? Iya. Jangan sampai terlewat. Iya, cukup dicantumkan dalam matrik RKLPL. Oh, berarti kalau sumber-sumber yang tadi Ibu jelaskan di awal cukup disebutkan di dalam matriks RKLPL. RKLPL ya. Atau KLPL matriknya. Nanti sebagai dasar untuk melakukan perubahan izin lingkungan atau perubahan persetujuan lingkungan. Oke, siap. Ibu, saya catat nih semakin jelas nih. Sekarang saya mau nanya, Bu. Kalau tadi saya sempat baca cepat nih, Bu, di Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Itu ada yang namanya tata cara penapisan nih, Bu. Ini pertek emisi penapisannya seperti apa, Bu? Iya, jadi pertama adalah melihat usaha atau kegiatan tersebut berada di wilayah pengendalian dan masalah perlindungan dan pengelolaan mutu udara atau tidak. Istilahnya WPPM kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Intinya dia berada di wilayah yang wajib dilindungi atau tidak. Dan sampai dengan saat ini WPPM itu belum ada ya. Kami belum dari KLHK belum selesai merumuskannya. Oleh karena itu ke tahap berikutnya, apakah usaha kegiatan tersebut potensi memiliki pencemar tinggi atau berpotensi menghasilkan pencemaran tinggi? Itu ada tabelnya. Sudah ada tabelnya di Permen LHK 5 nomor 2. Di dalam lampiran Permen. Lampiran 10. Di lampiran 10. Sudah ada. Nanti setelah dilihat apakah potensi tinggi atau tidak. Nanti kalau yang potensi pencemar tinggi dalam mengajukan perteknya ini wajib dilengkapi dengan dokumen kajian teknis. Oke, kajian teknis. Iya, untuk yang tidak potensi pencemar tinggi ya dengan dokumen teknis biasa saja. Baik, iya. Artinya penapisan itu adalah melihat resiko terhadap lingkungan dari emisi yang dikeluarkan. Iya. Jadi sebuah usaha atau kegiatan. Tapi misalnya ini usaha atau kegiatan tersebut bingung tuh, tidak tahu. Boleh menanyakannya ke KLHK. Boleh konsultasi. Iya, minta arahan. Jadi mengirim surat-surat arahan apakah wajib memiliki pertek atau tidak. Atau saat diajukan dengan pertek dengan kajian teknis atau yang standar teknis gitu ya. Iya. Biar nggak keliru. Nah memang tugasnya kayak pemerintah itu adalah memberikan penjelasan ya Bu. Betul. Supaya nggak keliru juga. Betul. Tetapi perusahaan pun kalau bertanya itu ya harus memberikan data-data yang lengkap gitu. Kalau tidak lengkap kita juga bingung menjawabnya. Jadi ada yang bertanya misalnya apakah ini perusahaan sudah punya izin lingkungan atau tidak? Padahal nanti mekanismenya beda kan. Kalau sudah punya izin lingkungan tahapannya bagaimana? Kalau belum punya ya berarti harus memiliki pertek. Ya itu balik seperti pertanyaan yang di awal sekali ya Bu. Kalau yang existing kan berarti dia hanya tinggal memastikan di dokumen lingkungannya ada matriks yang mengatur standar teknis pengendalian pencemaran udaranya atau tidak gitu kan. Kalau belum ada berarti ditambahkan di perubahan matriksnya. Kalaupun baru akan dibangun berarti harus ngajuin pertek gitu ya. Atau melakukan perubahan teknis tadi juga harus mengajukan. Baik. Ini semakin menarik nih. Saya justru sekarang pengen bertanya Bu, bagaimana seorang pemohon atau sobat tijani kalau lagi pada nonton terus tiba-tiba kepikiran kayaknya perusahaan saya mau ngajuin pertek emisi nih. Tahapan itu seperti apa dan berapa lama atau berapa waktu yang dibutuhkan sehingga pertek itu bisa keluar Bu? Iya, jadi pengajuannya semuanya dilakukan secara online di pelayanan terpadu satu pintu. PTSP ya? Iya, jadi nanti di websitenya KLHK ada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Perusahaan mengajukan permohonan, berikutnya nanti akan dilakukan verifikasi oleh tim PTSP. Dilakukan verifikasi administrasi oleh tim teknis, di mana verifikasi ini mengandung atau sudah memenuhi muatan-muatan teknis yang diatur di Permen LHK 5 tahun 2021. Kalau sudah oke, nanti akan masuk unit teknis. Unit teknis sebenarnya tempatnya buluk nih kan? Iya, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.
Nah, dari situ nanti akan dilakukan pembahasan substansi. Jadi pembahasan substansi tadi ada tekoknya. Ini dibahas apakah antara emisi yang dihasilkan, alat pengendali pencemaran yang dimilikinya sudah sesuai atau tidak, baku mutu emisinya sudah cocok atau tidak, dan juga titik penatanya seperti apa, pemantauan udara ambien, udara lingkungan seperti apa, itu apakah sudah matching semua atau tidak. Kalau belum, berarti nanti di berita acara ditulis tuh. Kalau ada yang kurang-kurang tuh? Iya, kurang-kurang. Tetapi di berita acara itu juga ditulis juga kapan perusahaan harus memenuhinya. Oke, berarti kalau ibaratnya orang ngasih tugas, terus diperiksa sama bu gurunya nih, bu gurunya tuh ngasih catatan ya terhadap tugas saya si muridnya ya, berarti ya Bu ya. Nah, untuk perbaikannya berapa lama Bu? Ya, 10 hari. 10 hari ya? Pada umumnya? Iya. Itu maksimal 10 hari? Iya, betul. Nanti dari 10 hari itu, setelah selesai langsung kami di KLHK langsung menyusun draft pertek sendiri. Itu juga 10 hari. Berikutnya lanjut untuk proses penerbitan di bagian hukum dan dari Pak Dirjen, nanti yang menandatangani kan Pak Dirjen. Oke. Total 30 hari kerja. Hanya 30 hari kerja dikasih kesempatan untuk menyelesaikan satu permohonan. Oh betul, iya. Nah, tadi saya ingin bertanya juga Bu, ingin mempertegas. Kan tadi disampaikan bahwa 10 hari maksimal untuk melakukan perbaikan. Iya. Jika lewat dari 10 hari, iya. Apa resikonya? Iya, otomatis sebenarnya nanti ketika saya dikasih kesempatan 10 hari, terus tidak melengkapi atau menyelesaikan, itu otomatis harus, kalau mau tetap memiliki persetujuan lingkungan atau persetujuan teknis, jadi harus mengajukan baru tahap awal lagi masuk PTSP. Yang saya tangkap artinya jika 10 hari lewat, dia dianggap tidak bisa memenuhi, maka harus mengajukan ulang. Iya, ke PTSP. PTSP lagi, iya. Balik lagi dari nol. Betul. Kayak ngisi bensin ya. Iya. Tapi kami dari unit teknis, dari Direktorat Pencemaran Udara, kalau misalnya waktunya sudah berakhir, kami juga mengirim surat. Akan memberikan pemberitahuan, notifikasi ya. Bahwa saudara waktunya untuk melengkapi persyaratan sudah habis, maka harus mengulang kembali dari nol. Oh, ini saya setuju Bu. Iya. Kan ibarat kalau orang pacaran jangan di PHP-in gitu. Oh iya, betul. Jangan digantung ya 10 hari udah lewat nggak dipenuhin, ya nggak dikasih jawaban, nggak ada kepastian ya. Iya. Saya suka deh. Jadi maksudnya kita harus sama-sama cepat ya. Usaha atau kegiatan ini berjalan, prakteknya cepat, hasilnya kami pun di pemerintah juga ingin cepat juga. Berarti intinya kalau bahasa gaulnya, ya kalau lu mau dapat cepat penuhin dong. Iya, sama-sama cepat. Sama-sama cepat ya. Iya. Kuncinya berarti kalau saya tangkap adalah semua dokumennya harus lengkap dan benar. Betul. Berarti. Awalnya itu dulu ketika di PTSP lengkap dan benar. Itu waktunya 2 hari sebenarnya. Dan sehingga saat sudah masuk ke PTSP, masuk ke unit teknis, jadinya akhirnya mempermudah ya. Iya, proses di pengkajian dan pembahasan teknis tadi. Iya. Nah, Ibu, tadi kalau saya nangkep ada 2 jenis dokumen ya, dokumen teknis dan juga dokumen administratif ya. Pernah ada nggak Bu ini yang kayak bikin jengkel gitu Bu? Permohonannya salah, bukan yang ngajuin pemohonnya harusnya siapa, tapi yang ngajuin permohonannya siapa gitu. Iya. Ada nggak kasus-kasus kayak gitu? Iya, saya kira kalau yang seperti itu memang itu ditanganinya di PTSP ya, sudah staf yang di PTSP harus lebih jeli gitu. Yang mengajukan pertek adalah pimpinan tertinggi di perusahaan, misalnya direkturnya gitu, harus seperti itu. Artinya beberapa perusahaan yang sungguh-sungguh dan komitmen dalam mengajukan persetujuan teknis. Kira-kira itu saja yang agak, sebenarnya nggak ada yang terlalu sulit ya. Artinya kalau sudah jelas semuanya diatur di peraturan, harus diikuti benar dan lengkapnya tadi. Sudah benar ada panduan. Lengkap ya. Iya. Nah, kuncinya juga tadi, nih ya Sobat Hijau, para pemohon nih biar nggak keliru juga nih ya. Permohonan itu tolong deh sebelum diajukan, jangan asal bonek aja ya, bondo nekat gitu ya. Ajuin aja gitu kan, tanpa tahu nih dokumennya lengkap atau benar. Pastiin sebelum ngajuin tuh baca dulu Permen LHK 5 2021-nya ya, biar nggak keliru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pastikan tadi tuh yang ngajuin permohonan adalah orang tertinggi di perusahaannya ya Bu, yang bertanggung jawab ya Bu ya. Karena kita nggak bisa pungkiri proses bisnis itu selalu menghasilkan dampak-dampak lainnya termasuk ke lingkungan ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang
bermasalah dengan diduga pencemaran udara, berarti kan orang yang di dalam Pertek itu yang akan bertanggung jawab ya Bu ya. Iya, iya. Nah, ini ada satu pertanyaan Bu dari Sobat Hijau menyampaikan bahwa gimana nih kalau sekarang kan ada perusahaan-perusahaan tuh ada yang berdiri atau beroperasi di kawasan industri ya Bu? Iya, iya. Nah, itu apakah mereka harus punya Pertek masing-masing atau bisa diintegrasikan di kawasan industrinya Bu? Iya, ini pengaturan cukup baru juga ya untuk penghasil emisi atau yang membuang emisi, tapi posisinya di kawasan industri gitu ya, misalnya ya, atau kawasan perdagangan bebas atau kawasan ekonomi khusus nantinya di kawasan itu. Jadi kami di Direktorat Teknis, Direktorat Pencemaran Udara sudah berkoordinasi juga dengan Direktorat Pencegahan Dampak Usaha Kegiatan PDLUK itu yang menerbitkan dokumen lingkungan. Persetujuan lingkungan ya Bu ya? Iya, persetujuan lingkungan atau dokumen lingkungan AMDAL atau PDL. Jadi intinya terhadap usaha atau kegiatan yang berada di dalam kawasan industri, baik kawasan ekonomi khusus dan lain-lain ini, yang melakukan pembuangan emisi itu wajib mengajukan Pertek. Sama ya, mengajukan Pertek kepada menteri atau gubernur atau bupati wali kota sesuai kewenangan penerbitan izin usaha kawasan. Jadi ngikutin kawasannya. Kalau kawasannya PMA, meskipun temannya atau industri yang di dalam kawasan itu PMDN, jadi mengajukannya juga harus ke pusat. Karena ternyata izin lingkungan atau persetujuan lingkungannya si kawasannya ya? Iya, begitu. Kalau kawasannya PMDN gitu dan menurut PP 5 tahun 2021 izin usahanya itu di kabupaten misalnya atau di provinsi, maka temannya yang dalam kawasan itu meskipun dia PMA mengajukannya juga kepada berarti kewajiban kewenangan penerbitan Perteknya melekat pada kawasannya ya berarti ya Bu? Kewenangannya sama dengan kawasan. Iya, yang menerbitkan izin persetujuan lingkungan kawasannya berarti. Iya, jadi Perteknya diterbitkan oleh penerbit izin usaha kawasan. Nah, setelah Perteknya terbit tuh, dia harus mengintegrasikan ke kawasannya, ke pengelola kawasan. Jadi Perteknya dimiliki, terus dia mengajukan atau menyampaikannya ke pengelola kawasan untuk diterbitkan RKL RPL rinci. Oke, RKL RPL terperincinya ya Bu? RKL RPL rinci, gitu. Oke, Bu, tadi saya hampir terlupa nih Bu. Untuk Pertek emisi ini yang punya kewenangan untuk menerbitkannya siapa saja Bu? Apakah yang menerbitkan Pertek ini? Apakah provinsi, kabupaten kota juga punya, atau semuanya di pemerintah pusat Bu? Mekanisme pembagian kewenangannya seperti apa? Iya, itu diatur di dalam PP 5 tahun 2021. Jadi nanti di situ akan diatur besar kecilnya kegiatan tersebut, jenis-jenis kegiatan tersebut. Tapi yang PMA itu semua di pusat. Seperti yang tadi ya. Terus nanti ada skala kegiatannya, tergantung kegiatannya dan skala kegiatannya. Itu dicantumkan bahwa itu ke gubernur. Misalnya izin usahanya dan izin usahanya, izin lingkungannya atau persetujuan lingkungannya itu di gubernur atau bupati. Semua sudah diatur di situ. Nah, Perteknya jadi tinggal ngikutin. Oke, berarti kalau boleh disederhanakan, kunci kewenangan itu berawal dari PP 5 2021 ya. Betul. Nah, Pertek itu di mana sih nyantol atau pengajuannya itu dilihat siapa yang menerbitkan persetujuan lingkungannya Bu ya. Iya. Kalau persetujuan lingkungannya yang menerbitkan adalah menteri, ya jangan salah kamar ke provinsi, tapi harus ke menteri ya Bu ya. Kalau memang di provinsi ya harus di provinsi, kabupaten kota harus kabupaten kota. Betul. Biar nggak salah kamar. Iya. Betul. Kan gak enak ya Bu salah kamar, tapi buka pintu, kok bukan kewenangannya saya nih gitu kan, jadi bingung nanti dia, nanti nggak keluar Perteknya. Betul. Yang terakhir nih Bu, pertanyaan dari saya, saat si industri atau pemohon sudah memiliki Pertek, apa yang harus dia lakukan? Iya, ketika dia sudah memiliki Pertek, itu kan tadi saya sebutkan itu sebagai syarat untuk mengajukan atau penerbitan dokumen lingkungan baik AMDAL maupun UKPL. Nanti AMDAL UKPL untuk menerbitkan izin usaha. Nah, jadi intinya digunakan untuk mengajukan Pertek. Setelah untuk mengajukan dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan lainnya.
Setelah itu terbit, izin usaha terbit, maka dia melakukan pembangunan, melakukan uji coba alat pengendali pencernaan. Efektif, bener atau enggak gitu ya sesuai praktek ya Bu? Iya, memenuhi standar teknis, artinya memenuhi baku mutu emisinya, sesuai titik penatannya dan sebagainya. Berikutnya dia juga wajib menyiapkan namanya sumber daya manusianya juga, meskipun itu ya terbitnya ya bolehlah 1 tahun sejak praktek terbit gitu ya. Nanti setelah itu lengkap semuanya, sudah memenuhi baku mutu emisi sesuai prakteknya, sudah dibangun semuanya sesuai, artinya sarana prasaranya sesuai, uji emisinya juga sudah sesuai, baru mengajukan permohonan penerbitan surat pelayanan operasional. Kalau tidak salah disingkatnya SLO ya Bu? Betul, iya. Nah, SLO itu nanti ada syaratnya nih, selain hasil uji emisinya bagaimana, berikutnya prakteknya seperti apa, izin usaha seperti apa, kira-kira syarat untuk mengajukan SLO. Nanti setelah atau paling lama 5 hari setelah pengajuan, pemerintah dalam hal ini KFHK harus sudah mengecek lapangannya. Jadi ada verifikasi lapangan. Iya, verifikasi, betul. Untuk memastikan bunyi yang dipertek beneran nggak diimplementasi di lapangan. Betul, ya? iya. Setelah 3 hari paling lama dari verifikasi lapangan, segera diterbitkan SLO kalau sudah memenuhi. Kalau tidak memenuhi, ya diberikan berita acara bahwa dia harus memperbaiki. Nah ini nih, kesempatannya hanya 1 kali untuk perbaikannya. Oke. Ya, perbaikan 1 kali, berikutnya harus sudah betul. Kalau tidak betul itu atau tidak sesuai dengan prakteknya, maka nanti itu akan ditangani oleh Gakum terlebih dahulu. Oh, di Gakum. Nah, SLO ini kalau tidak salah nanti akan menjadi instrumen pengawasan juga ya Bu? Betul, betul. Nah, boleh kami simpulkan nih Sobat Hijau, para pemohon. Jadi kalau praktek itu ngajuinnya udah susah ya Bu? Udah, bukan susah ya Bu? Sudah harus banyak persiapan dan harus yang banyak yang dilengkapi baik persyaratan maupun administrasi maupun teknisnya. Yang kedua, kalau udah dapat harus ada SLO. Iya. Nah, SLO ini adalah jadi dasar untuk pengawasan. Boleh dikatakan bahwa sebenarnya praktek dari SLO adalah komitmen atau kontrak dari usaha dan kegiatan agar pengelolaan emisinya optimal, taat terhadap peraturan perundang-undangan dan juga menjamin keberlangsungan pelestarian lingkungan juga ya Bu ya. Iya. Baik, Bu Lumi, diskusi kita panjang Bu, tapi ya waktu juga yang akhirnya membatasi kita. Tapi mudah-mudahan ini sudah cukup menjawab bagi para pemohon yang ingin mengajukan praktek sehingga mereka tidak bingung lagi. Nah, untuk Sobat Hijau yang sekiranya masih ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin hal yang ingin dikonfirmasi, bisa langsung disampaikan di kolom komentar podcast ini. Nanti kami akan coba bantu jawab, pastinya berkonsultasi dengan timnya Bu Lukmi, sehingga teman-teman bisa menjadi lebih paham dan juga semakin merasa pede dalam pengajuan praktek emisi. Baik Ibu, terima kasih sudah bersama kami di podcast kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat. Dan jangan lupa kami mengajak seluruh Sobat Hijau yang sudah menyaksikan podcast ini, jangan lupa untuk follow nih media sosial Dijen PPKL. Dan jika podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan pastikan kamu sudah subscribe kanal YouTube Dijen PPKL. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, senyum selalu, dan salam lestari dari kita. Salam lestari. Sampai jumpa. Follow sosial media Dijen PPKL dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya di YouTube channel dan Spotify Dijen PPKL ya. Sampai jumpa Sobat!